Semangat pagi buat kita semua. Tetap jaga kesehatan buat kita semua. Masih ketemu lagi nih di acara kita Q&A bersama narasumber. Kali ini narasumbernya siapa? Kalian penasaran? Saya juga penasaran. Jadi tunggu aja. Tapi sebelum itu, saya mau pastiin lagi nih buat kalian yang ada di luar sana. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Digital Evangelist Movement. Oke teman-teman, jadi jangan kemana-mana, so don't go anywhere. Kita akan kembali lagi dengan narasumber kita yang paling kece. Siapa dia? So don't go anywhere. Oke, kembali lagi dengan saya, Vina, di channel kita ini. Dan kali ini saya sudah punya narasumber nih. Beliau dari mana? Kalian penasaran? Nah, nanti kita akan cari tahu. Beliau ini adalah sudah senior, ya. Nah, dia sekarang melayani di mana? Nanti kita akan cari tahu. Kita sebut aja ya, atau kita panggil aja langsung. Boleh ya kita panggil, yaitu, halo Pastor Pendi Malau. Halo, shalom. Selamat sore. Gimana Pastor, sehat? Puji Tuhan, sehat-sehat selalu. Oke, protokol kesehatan masih oke ya Pastor ya? Masih tetap kita praktekkan. Nah, ini kali ini saya bersama Pastor Pendi Malau nih. Beliau ini adalah seorang gembala yang ada di daerah Jakarta, betul Pastor? Ya, betul. Tepatnya Jakarta Timur. Tepatnya Jakarta Timur. Tuh, jadi teman-teman yang mau mampir silahkan. Ini beruntung sekali nih saya dapat Pastor Pendi Malau, karena Pastor Pendi Malau itu jam terbangnya susah sekali ya. Di tengah-tengah kesibukannya. Oke, Pastor lagi sibuk apa nih sekarang kalau boleh tahu? Ya, sebenarnya minggu lalu yang ada sedikit sibuk karena kita baru selesai satu program bakti sosial, berbagi kasih, berbagi sembako dengan 3 RT di sekitar gereja kita, masyarakat sekitar. Oke, menarik ya pengalamannya Pastor. Nah, oke, tapi Pastor sudah ready kan untuk tanya jawab kita ini ya? Puji Tuhan, sudah siap. Mantap. Oke nih Pastor, kita langsung masuk aja ke pertanyaan awal. Ini biasanya pertanyaan yang selalu ada di setiap konten. Saya yakin para teman-teman itu udah pada hafal. Pernah nggak kepikiran nih seorang, ini mohon maaf saya sebut nama, Pendi Malau, ya, bercita-cita jadi seorang pendeta. Kejeburkah cita-cita kah atau emang gimana tuh Pastor? Ya, jadi kalau boleh cerita sedikit, waktu tamat SMA di tahun 1991, bahkan dari kecil sebenarnya ada cita-cita ingin menjadi pendeta. Tapi kemudian di tahun 91 tamat SMA, cita-cita itu kandas oleh karena orang tua tidak punya uang untuk membiayai saya kuliah. Lalu kemudian saya harus merantau ke Jakarta, bekerja kurang lebih 9 tahun di Jakarta, bahkan menikah di Jakarta. Dan setelah menikah punya 2 anak, 2 putri, sudah berusia 4 tahun dan 2 tahun saat itu. Lalu dari Jakarta kemudian kami putuskan pulang ke Siantar. Karena mertua saya tinggal di Pematang Siantar, tidak jauh dari sekolah kita juga yang ada di Siantar ya. Tujuannya sebenarnya bukan mau kuliah, tapi mau buat usaha. Ini yang menarik ini. Rencana mau bikin usaha, jual pakaian bekas dengan ada modal sedikit kita bawa dari Jakarta. Lalu ketika kami mulai usaha ini, ada Lae saya, anak tulang saya, mengingatkan saya, Lae, sebaiknya Lae kuliah sajalah, teruskan itu ambil pendeta. Saya melihat Lae tidak ada bakat dagang. Lalu saya jawab langsung waktu itu dengan spontan. Kalau Tuhan memberkati saya, usaha saya maju, berarti saya terus berusaha. Tapi kalau bangkrut, itu tandanya saya harus kuliah. Nah, itulah ceritanya. Jadi, kalau saya boleh jawab tadi pertanyaannya, inilah cara Tuhan memanggil saya. Dengan hanya sedikit uang, hanya sisa 2.500.000 waktu itu, tapi dengan uang 2.500.000 itu, dengan kondisi sudah menikah, jadi married student, dengan 2 orang putri,
Tuhan pelihara dan Tuhan berkati, bisa selesai bahkan lebih uang kami waktu kami sudah selesai S1. Itu makanya saya sebutkan ini sebuah panggilan yang luar biasa dari Tuhan. Kira-kira seperti itu. Oke, ini semakin membuat aku ingin bertanya-tanya sebenarnya, Pastor ya. Tadi berarti artinya kan Pastor di sini ini mohon maaf, berarti Pastor artinya tidak setelah lulus SMA itu tidak langsung S1 kan ya, Pastor ya? Tidak. Nah, ini yang menarik, saya mau tanya nih, Pastor. Nah, berarti kalau yang saya dengar ini, koreksi kalau saya salah ya, Pastor ya. Kalau yang saya dengar itu adalah Pastor mengambil sarjana kependetaan itu dengan status merit student, betul? Merit student, betul. Nah, itu ada tantangannya sendiri nggak sih, Pastor? Di satu sisi harus sebagai mahasiswa, di satu sisi harus menjadi seorang ayah atau kepala rumah tangga. Sedangkan tadi Pastor bilang untuk kuliah aja hanya bermodalkan ya 2,5 juta, apalagi mencukupi keluarga gitu. Itu gimana tuh, Pastor? Ya, tantangan memang sudah pasti ya. Tantangan yang pertama adalah bagaimana saya menghidupi rumah tangga. Tantangan yang kedua, bagaimana saya mencari uang untuk kuliah. Tantangan yang ketiga adalah bagaimana saya mengimbangi teman-teman saya yang kuliah ini baru tamat SMA, sementara saya sudah hampir 10 tahun ya, 9 tahun lebih, tidak pernah bergelut lagi dengan buku. Nah, tantangan ini saya hanya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau menjadi pelayanmu. Saya tidak punya uang, hanya 2.500.000. Saya harus bayar uang kontrakan. Saya harus memberi makan keluarga. Tapi saya percaya Tuhan, kalau Engkau memang benar-benar panggil saya akan bisa lalui ini semua. Nah, kira-kira seperti itu di awal tantangan yang saya hadapi. Dan puji Tuhan sedikit demi sedikit tantangan itu bisa saya lalui. Kira-kira seperti itu ya. Oke, itu berarti tantangannya cukup ini ya, cukup privacy banget ya. Tapi betul. Masih tetap mengandalkan Tuhan. Nah, Pastor, sebelum aku mau nanya nih hambatan selama pelayanan Pastor itu pasti ada kan? Ya. Aku mau nanya dulu nih, Pastor. Ini kan pelayanan Pastor sudah lumayan lama ya, belasan bahkan puluhan tahun lah kalau saya hitung ya. Ada nggak momen yang paling nggak bisa Pastor lupain? Entah itu momen yang nggak enak atau momen yang membahagiakan gitu, Pastor? Iya, itu sudah pasti ya. Momen yang tentu menantang iman saya pada waktu itu adalah setelah kami tamat tahun 2004 dari Pematang Siantar. Waktu itu tamatan teologi tidak langsung ditempatkan menjadi pendeta. Harus menjalani apa yang disebut dengan penginjil sukarela. Nah, penginjil sukarela ini pertama kali kami dipanggil dan ditempatkan di daerah Sumatera Selatan, di Palembang, dan kami ditempatkan di Pulau Bangka. Satu pulau yang asing bagi kami, belum pernah ke sana. Dan waktu itu, kalau disebut gaji, ya barangkali boleh disebut gaji, kami hanya dikasih 500.000. Potong perpuluhan 50.000. Ya. Sorry, bukan 500.000, 400.000. 400.000. Hanya kita dihitung 2 orang suami istri ya. Jadi 800 dikurang 80 jadi 720 lah yang kami dapatkan. Bagaimana kami hidup di Pulau Bangka itu yang pada waktu itu harga bensin saja baru 3.000, di sana sudah 6.000. Jadi dengan penghasilan yang sangat minim seperti itu, saya harus bisa survive, anak harus sekolah. Anak saya udah sekolah waktu itu 2. Lalu saya harus melayani, dan saya melayani tidak ada gereja. Ditempatkan di sebuah daerah yang sama sekali belum ada anggota Advent. Jadi bagaimana saya bermasyarakat, bergaul, bersahabat, kemudian mereka saya ajak bercerita-cerita sosial, baru kemudian saya arahkan untuk cerita-cerita rohani. Ini satu tantangan tersendiri karena waktu saya kuliah tidak dipersiapkan untuk membuka ladang baru, tapi disiapkan sebagai seorang gembala, menggembalakan umat yang sudah ada. Dan yang menarik lagi adalah dari tahun 2004 kami jalani ini cukup lama, sampai kemudian barulah di tahun 2012 kami diangkat menjadi seorang pendeta, menjadi seorang pegawai. Jadi ini satu perjuangan yang sangat berat. Sampai-sampai tadi
pengalaman ini yang sulit saya lupakan adalah anak kami yang dua ini. Setiap kali mereka mau ujian, selalu dipanggil guru karena nggak beres uang sekolah. Sebagai orang tua, kita selalu tanamkan kepada mereka. Nah, berdoa kalian. Doakan supaya papamu ini cepat diangkat jadi pendeta penuh. Supaya dapat bantuan dari organisasi. Karena kita, anak-anak ini belum dapat bantuan dari organisasi. Kita cari sendiri semuanya. Sakit pun mereka nggak dapat bantuan dari tahun 2004 sampai 2012. Lalu suatu ketika saya pun terkejut mendengar kalimat dari anak saya mengatakan, Pak, kami nggak mau berdoa lagi. Loh, kenapa nak? Sepertinya Tuhan tidak mau dengar lagi dua kali. Karena Bapak nggak diangkat-angkat. Sehingga kami setiap mau ujian dipanggil guru, malu kami sama teman-teman. Tapi puji Tuhan, pengalaman itu waktu kami rasakan memang kami alami agak sedih juga. Tapi setelah kita lalui itu menjadi satu cerita yang indah. Ketika anak saya tanya sekarang, dia sudah lupa itu kalau dia pernah bilang Tuhan tidak jawab doa mereka ya. Mereka sudah menikmati sekarang berkat-berkat Tuhan, bahkan sudah bekerja dua-duanya. Nah, ini kesan yang sangat mendalam. Bagaimana kita memang Tuhan uji dulu ya. Tuhan uji dulu kuat enggak gitu ya. Kira-kira seperti itu pengalaman yang menarik yang kami alami. Keren sekali, Pastor. Ini inspiratif banget. Saya jadi pingin nanya lagi ke pertanyaan selanjutnya, tapi saya tahan dulu ya Pastornya, karena kita akan iklan dulu sebentar, karena banyak banget yang mau masuk. Jadi buat teman-teman tunggu sebentar ya. Oke, so don't go anywhere. Kembali lagi bersama saya Vina di acara kita Q&A bersama Pastor Pendi Malau. Ya. Oke Pastor, tadi itu kisah inspiratifnya sudah dijabarkan sama Pastor. Tadi saya sempat mendengar Pastor tuh tadi di daerah Bangka atau Sumatera Selatan sana. Nah, Pastor sih jadi tertarik nih untuk bertanya, kalau untuk, saya nggak tahu ya itu sebenarnya sudah lama sih sebenarnya, tapi untuk pada saat waktu itu untuk perkembangan Advent sendiri tuh di sana tuh gimana ya, Pastor? Ya, jadi di daerah Bangka itu ada sebuah daerah namanya Belinyung ya. Di Belinyung itu memang belum ada Advent. Lalu apa yang kami lakukan di sana? Saya buat pendekatan kepada orang-orang muda. Karena saya lihat di sana memang salah satu bidang jasa itu sangat kurang. Dalam hal ini bahasa Inggris ya, kursus bahasa Inggris tidak ada, sulit ditemui. Saya sebenarnya bukan pintar bahasa Inggris, tapi bisalah dikit-dikit ya. Ya untuk minta makan kalau lapar bisalah pakai bahasa Inggris seperti itu. Lalu saya coba beranikan. Saya ajak mereka, mau nggak saya ajari bahasa Inggris. Ada 2-3 orang awalnya mau, sampai kemudian belasan orang, sampai hampir 30 orang. Kemudian secara resmi saya bukalah kursus bahasa Inggris untuk anak SD, SMP, dan SMA. Nah, dengan segala keterbatasan saya, setiap hari saya buat jadwal belajar bahasa Inggris, tapi kemudian di hari Sabtu, di hari Sabat, saya undang mereka datang berbakti. Nah, kemudian saya akrab dengan anak-anak mereka ini, dan itulah cara saya kemudian mendekati orang tua mereka, sampai akhirnya di daerah itu ada cabang sekolah Sabat kita buka. Kita buat ibadah setiap hari Sabat. Ada waktu itu saya ingat saya sudah ada sekitar 27 orang yang sudah datang berbakti setiap hari Sabat. Kira-kira seperti itu perkembangannya. Berarti mereka welcome juga terhadap kita punya minoritas di sana ya, Pastor ya? Iya. Pastor, ini saya tadi sedikit agak tersentil nih sama statement-statement Pastor yang bahkan ngebuka satu influence lah ibarat kata, membuka bahasa Inggris itu sendiri. Nah, saya jadi penasaran Pastor, sebenarnya untuk ya nggak usah di sana lah ya, untuk sekarang ini tuh metode penginjilan yang paling efektif itu seperti apa sih Pastor? Ya, dari beberapa pengalaman yang kita alami, memang seperti waktu tahun 2003, kami pernah program dari kampus itu namanya Fit School, membuat KKR ya. Jadi waktu itu kami ditempatkan di daerah ke arah Barus, saya udah agak lupa saya persis namanya.
di daerah itu ada sebuah tempat namanya Proyek. Lalu saya coba lihat ke sana, apa ini proyek, kenapa disebut proyek. Lalu setelah saya telusuri, saya selidiki, rupanya kurang lebih 20 tahun sebelumnya Gereja Katolik membuat satu proyek di sana, membeli lahan tanah sawah yang sangat luas, ratusan hektar. Kemudian di tengah-tengah lahan ini dibangun gereja yang sangat besar. Lalu siapapun masyarakat di sekitar situ yang mau mengerjakan sawah itu dikasih gratis. Tapi setelah 10 bahkan belasan tahun kemudian, semua orang yang mengerjakan sawah di sekitar gereja ini menjadi anggota gereja Katolik. Saya dapat inspirasi dari sana. Bahwa sudah saatnya memang penginjilan itu bukan hanya sekedar mendidik mereka secara intelek, tapi bagaimana kita melayani kebutuhan mereka dulu. Apa yang mereka butuhkan. Ketika mereka sudah kenyang, mereka akan mencari kita. Orang ini yang membuat saya kenyang. Mereka akan datang. Tanpa kita harus sulit-sulit mengajak. Mereka akan ingat saya kenyang karena mereka ini. Dan itulah yang saya lihat terjadi. Barangkali untuk zaman sekarang ini, penginjilan metode seperti ini yang perlu kita kembangkan. Bagaimana membuat mereka itu kenyang. Walaupun mungkin dengan cara sederhana apa yang kita miliki. Ketika mereka kenyang akan ingat kepada kita. Disitulah waktunya kita arahkan bahwa Tuhanlah yang memberi mereka makan, bukan kita. Oh, luar biasa Pastor ya. Ada statementnya yang membuat saya itu agak tersentuh, yaitu kita cari tahu dulu apa yang mereka butuhkan. Itu yang sebenarnya agak sulit sih ya, kita mencari tahu apa yang kita butuhkan. Nah, tadi ini kita mau flashback dulu nih. Saya jadi kerelate nih, atau ingin flashback lagi nih. Karena dari pengalaman Pastor tadi Pastor sempat bilang kalau Pastor itu adalah pada saat perjuangannya lah ya, kita kembali ke perjuangan Pastor. Pada saat itu Pastor melakukan jualan ya, saya nggak ngerti nih jualannya itu apa. Nah, itu boleh sedikit diceritakan nggak Pastor, buat apalagi kalau zaman sekarang tuh kayak anak muda tuh lebih sukanya tuh kalau udah masa kuliah tuh jualannya tuh nggak mau lagi lah kayak door to door, sekarang mau kreatif banget lah pakai online. Nah, itu gimana tuh Pastor? Ya, memang pada waktu itu karena istri saya bukan latar belakang Advent ya, dari Katolik, dan keluarganya di Siantar itu kebanyakan pedagang di pajak horas kalau disebut di sana ya. Nah, di Siantar itu. Jadi istri saya ini ada bakat dagang sampai sekarang. Kalau saya nggak batasi bisa ditinggalkan ini, karena selalu saya ingatkan kita ini melayani, bukan mau berbisnis gitu. Jadi waktu itu memang ini inisiatif dari istri, kita jual pakaian bekas aja. Burger kalau istilahnya di sana ya. Roger katanya. Nah, memang saya nggak ada bakat dagang waktu itu. Lalu kami bagi 2 tempat ini pakaian bekas ini. Kalau istri karena udah biasa pintar dia teriak-teriak 5.000, 10.000 ya seperti itu banyak lah. Tapi kalau saya diam-diam. Sehingga dia udah banyak laku, saya belum ada yang laku. Kira-kira seperti itu. Jadi memang istri bilang, emang Bapak nggak ada bakat dagang. Nah, seperti itu. Namun, dari hal ini kemudian kita belajar, memang waktu kita kuliah kita lanjutkan dagangan ini. Tapi memang belum pas saya lihat di situ ya. Bahkan pernah beralih kita jualan bakso di pajak horas juga. Itu pun nggak berkembang. Sampai pada akhirnya ada ide, karena kita ini ngontrak persis di samping asrama putri yang di Siantar kalau pernah ke sana. Lalu kita punya pemikiran kenapa nggak di sini saja kita buat dagangan kita jual. Akhirnya kita jual mie rebus di sana, nasi goreng, kentang rendang, dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, itulah salah satu cara Tuhan memelihara kita. Dari sana banyak kita dapat uang untuk membantu uang kuliah. Di samping itu, kita memang benar-benar berjuang. Istri kerja masak di dining. Kemudian saya minta pekerjaan di kampus untuk membersihkan WC. Dikasih membersihkan itu 5 jam, tapi 1 jam sudah saya selesaikan dengan cepat. Saya dapat uang dari situ. Pulang dari situ, sore-sore kami masih berladang, ada lahan kosong, kami tanam singkong di sana. Daunnya kita jual ke dining, buahnya juga kita jual ke dining, jadi penghasilan kita. Lalu malamnya kita jualan kepada mahasiswa-mahasiswa, mie rebus,
nasi goreng, dan lain sebagainya. Itulah hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, cara memelihara kita, dan akhirnya bisa semua kuliah kita pun tertutupi dengan cara seperti itu. Memang berjuang kita, tidur pun mungkin hanya beberapa jam. Waktu saya belajar pun hanya dari jam 4 sampai jam 6. Tapi puji Tuhan, selama saya di sana walaupun bukan orang pintar, hanya karena ulet saja, saya nggak pernah namanya 2 koma, tapi selalu 3 koma IPK. Nah, ini yang saya syukuri kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu pengalaman yang kami rasakan sepanjang perjuangan waktu kuliah. Ya. Senang ya dengernya ya. Walaupun sebenarnya ini adalah perjuangan yang maksudnya momen yang paling sedih, tapi nggak tahu kenapa saya senang aja gitu dengernya. Jadi diceritakannya dalam kondisi yang sudah baik, diceritakannya bahwa bukti penyertaan Tuhan itu nyata gitu. Ya. Senang banget saya dengar. Nah, tadi saya mau nyinggung sedikit nih Pastor. Ini agak lebih privacy tapi untuk ke umum. Tadi kan Pastor bilang kalau sang istri itu latar belakangnya tidak sama. Ibarat kata ya, dalam arti ya secara kepercayaan lah ya. Nah, saya jadi penasaran nih Pastor, untuk zaman sekarang itu sebenarnya kalau untuk menginjil itu apa sih yang utama? Sampai maksudnya kayak kita nggak kepikiran kalau itu menjadi bonus kita untuk menjadi teman hidup atau menjadi sumber rezeki kita nggak tahu, itu kan itu suatu bonus. Sebenarnya kunci utama kita dalam untuk melakukan pelayanan itu gimana sih Pastor? Ya, menurut saya salah satu dan itu yang saya coba selalu perhatikan dalam pelayanan ini adalah kerendahan hati. Ya, bagaimana kita melayani dengan kerendahan hati. Mungkin bisa saja kita sebagai seorang pendeta, pendidikan kita lebih tinggi dari anggota kita sebagian. Tapi bagaimana kita tetap rendah hati melayani mereka sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang untuknya dan untuk saya, Yesus mati. Kira-kira seperti itu. Kadangkala kita terpancing kita ini apalagi zaman sekarang ini pendeta-pendeta seperti di Jakarta ini ya rata-rata sudah S2 bahkan S3. Kadang ini terpancing, saya ini loh S2, saya S3, masa harus melakukan ini? Nah, ini jadi kerendahan hati ini akan terpancar dari cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang, cara kita mengambil keputusan. Nah, semua ini akan dilihat oleh anggota-anggota jemaat, bukan saja anggota jemaat, bahkan masyarakat sekitar. Seperti di tempat saya sekarang ini, waktu saya baru pindah di tempat ini, ya saya coba praktekkan seperti itu, bergaul dengan bukan hanya orang Advent, tapi masyarakat sekitar dengan kerendahan hati, sampai akhirnya saya dipilih menjadi bendahara RT selama 3 tahun. Iya, jadi bendahara RT. Padahal hanya saya satu-satunya Advent di sini. Tapi ketika saya bersosial dengan mereka, saya ceritakan siapa dan bagaimana Advent itu, ya mereka berterima dan senang. Nah, kira-kira seperti itu. Saya pikir bagaimana kita hidup ini dengan rendah hati saja. Toh kita ini pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan, kita banggakan di dunia ini. Semua itu hanya karunia Tuhan. Wah, kerendahan hati, teman-teman. Yang bisa di-highlight di kita itu adalah kerendahan hati, be humble ya. Itu yang susah, padahal itu gratis ya Pastor ya. Kita nggak perlu bayar. Nah, sekarang kan Pastor sudah melayani nih di sekitar daerah Jakarta lah yang termasuk daerah ibu kota. Nah, aku pengen tahu dong Pastor, kalau untuk di ibu kota itu sendiri, penginjilan atau pelayanan atau bukan influence ya saya bilang, kalau untuk tingkat penginjilannya itu gimana sih Pastor? Di mana letak kesusahannya gitu? Ya, memang tantangan yang kita hadapi di kota metropolitan seperti Jakarta ini, oleh karena orang-orang di Jakarta ini kesibukan mereka sangat tinggi ya. Ya, berangkat pagi-pagi masih gelap, pulang nanti sudah malam gelap, bahkan tengah malam. Jadi kadangkala ketika kita coba mendekati mereka hampir tidak ada waktu. Misalnya bersosial, mau olahraga juga. Misalnya kita lewat olahraga pendekatannya udah agak susah, lewat arisan pun belum tentu juga. Jadi misalnya arisan pun seperti di kota-kota contoh seperti di Jakarta ini, kalau bisa 1 bulan maunya sampai 6 minggunya ya.
kalau bisa, karena arisan ini arisan ini. Jadi tingkat kesibukan orang di kota seperti Jakarta ini sangat tinggi. Jadi memang harus pintar-pintar kita bagaimana cara kita menggunakan kesempatan yang sangat kecil sekalipun kita manfaatkan. Ya, karena itu tadi tingkat kesibukan orang. Kemudian yang kedua adalah tingkat persaingan ya, baik dari segi materi khususnya. Jadi misalnya tetangga punya TV baru, ya dia juga pengen punya. Maka untuk itu dia berusaha cari uang. Mungkin tidak cukup kerja, di samping dia kerja di kantor, bikin bisnis yang lain. Kesibukan ini yang kadang susah kita untuk menyentuh mereka, menjamah mereka dengan tingkat kesibukan yang sangat tinggi. Bukan hanya orang secara umum, termasuk juga anggota-anggota gereja kita di Jakarta ini, ya tingkat kesibukannya sangat tinggi. Kadang-kala kita mau berkunjung pun melawat ke rumah, kita telepon, kita mau datang, aduh pendeta belum bisa, masih ada kesibukan. Nah itu yang kita hadapi, seperti itu tantangannya. Saya ngerasa agak sedikit tersentil nih, Pastor. Karena memang ya itu penting juga ya, saya nyadar karena ya saya kan butuh uang, saya butuh makan, saya butuh menghidupi kehidupan. Ternyata kita dikasih waktu yang sama, kok kita nggak bisa melayani Tuhan dengan yang waktu yang sama juga gitu. Nah, ini Pastor, saya agak sedikit tertarik, bukan agak sedikit, sebenarnya banyak ya, cuma maksudnya mau sedikit highlight dulu nih Pastor. Kalau untuk zaman sekarang ini nih Pastor, kan kita sudah tahu lah semua dari rumah gitu, masih dengan berbasiskan online. Pastor, ada nggak sih perbedaan waktu offline dengan online ini sendiri untuk masalah penginjilan ya? Ya, memang kalau saya lihat faktanya ada perbedaannya. Ketika kita bertemu secara langsung, sentuhan kita itu lebih kena. Ya, sama seperti misalnya ketika saya menjenguk orang sakit, lalu ngobrol, lalu kemudian di akhirnya tentu kita bacakan ayat firman Tuhan, lalu kita doakan. Saya selalu setiap kali mendoakan, baik itu orang sakit, baik itu ulang tahun, selalu saya mendoa dengan cara menumpangkan tangan. Jadi menyampaikan berkat dari Tuhan. Nah, dengan online tentu ini tidak kena. Walaupun misalnya saya video call, saya telepon, kelihatan wajahnya, saya angkat tangan, saya doakan, tapi tangan saya tidak bisa menyentuh dia. Nah, jadi ini yang salah satu yang memang belum tergantikan ya. Ketika sentuhan kita itu memang memiliki arti yang dalam. Apalagi mereka yang sakit, sentuhan tangan kita itu sangat-sangat mereka butuhkan. Sementara kalau kita online tentu itu tidak ada ya. Lalu dalam mendekati orang-orang tertentu juga, kehadiran kita dengan bertatap muka langsung sangat berbeda dibandingkan dengan sistem online seperti ini. Ya, seperti saya dengan Pina ini, walaupun kita sudah saling melihat lewat Zoom ini, tapi kalau saya lihat secara langsung, bisa saja berbeda. Mungkin Pina lebih cantik dari yang sekarang, bisa saja. Nah, seperti itu hal yang memang kita tidak dapatkan dengan adanya online ini ya. Tapi kita harus sabar. Saya jadi ingin bertanya nih Pastor mengenai pandemi. Menurut Pastor sendiri pandemi ini tuh merupakan suatu bukan keunggulan ya, suatu keuntungan atau memang ini sesuatu yang karena kan sekarang ini kita pandemi itu justru kalau buat saya sih kayaknya nggak bisa hilang gitu ya. COVID-19 ini nggak bisa hilang, bahkan kita harus berjalan beriringan. Nah, sebenarnya apa yang dibutuhkan kita, khususnya orang muda nih, di masa pandemi kayak gini nih, Pastor nih. Karena tanpa kita sadar, ya semua berbasis online, tinggal off cam, saya tidur-tiduran, firman Tuhan saya dapat. Nah, itu gimana tuh Pastor menanggapinya? Iya, ada satu kutipan yang saya baca, dikatakan, di tengah-tengah kemakmuran bahaya mengintai. Di tengah-tengah kemakmuran bahaya mengintai. Banyak orang kemudian oleh karena kemakmuran, semua serba tersedia, maka pikiran kita pun jadi seperti tidak tertantang. Lalu kita lihat situasi pandemi sekarang ini, kita tertantang bagaimana kita mengalahkan kondisi atau situasi. Jangan sampai kita kalah oleh karena kondisi. Walaupun tadi dalam satu sisi ada hal-hal tertentu
Oleh karena sistem online ini kita tidak bisa lakukan, tapi itu bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Semakin banyak tantangan, maka kalau orang yang berpikir positif, tantangan itu bukan membuat kita gagal, justru membuat kita jadi kreatif. Yang tadinya kita tidak terpikirkan, justru muncul di saat ada tekanan seperti ini. Jadi bukan soal berapa lama atau bagaimana pandemi ini selesai atau tidak, khususnya kepada orang-orang muda, tapi buat sesuatu di dalam suatu kondisi sekarang ini, buatlah sesuatu. Ketika kita berani membuat sesuatu, maka kita akan tertantang membuat lebih dari satu, bahkan 2 dan 3, untuk tetap eksis, tetap boleh melakukan sesuatu yang baik, sekalipun di tengah-tengah pandemi ini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini jadi membuat saya semakin bertanya-tanya nih, Pastor nih. Ini karena saya melihat Pastor menjawab pertanyaan dengan memang on point, tapi saya tuh kayak ibarat kata, saya tuh nggak setuju, mau marah, tapi saya nggak jadi, karena memang bener on point gitu. Nah, Pastor, jadi saya jadi kerelate lagi nih sama pengalaman Pastor tadi, bahwa Pastor itu pernah ngalamin yang namanya titik rendah itu sendiri. Setiap orang juga punya titik rendah. Sebenarnya apa yang ngebuat Pastor itu untuk kembali untuk yaudah yuk, jangan nyerah yuk, kita bangkit yuk, gitu. Apa yang membuat Pastor itu jadinya bisa bangkit gitu, Pastor, dari titik terendah Pastor? Ya, memang pengalaman yang kami alami waktu di Bangka. Jadi setelah tamat teologi, saya sengaja ada siapkan 4 setel jas. Ini kan mau melayani, berkhotbah kan gitu targetnya. Ternyata satu pun jas itu nggak ada yang saya pakai dalam melayani di Bangka. Karena saya harus menyesuaikan diri dengan masyarakat pada waktu itu. Nggak mungkin saya pakai jas, nanti diketawai. Lalu saya berpikir-pikir, saya berjuang untuk jadi sarjana. Tapi kenapa seperti ini? Tapi kemudian saya flashback lagi, loh, Tuhan kan sudah berkati saya. Hanya modal 2.500.000 bisa selesai sarjana. Kalau sekiranya Tuhan tidak berencana memanggil saya dalam pelayanan ini, nggak mungkin saya bisa tamat sarjana. Sekarang Tuhan saya sudah buat saya tamat sarjana. Kemudian saya coba ingat pengalaman salah seorang hamba Tuhan, yaitu Musa. Musa 40 tahun di Mesir, dia kuasai semua ilmu. Tuhan panggil jadi gembala di padang belantara. Padahal begitu hebat ilmu dia pelajari, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu perang, semua dia kuasai di Mesir. Tapi Tuhan panggil jadi gembala 40 tahun. Tapi justru disitulah dia pelajari, dia dapatkan ilmu kerendahan hati itu. Sehingga Musa menjadi salah seorang yang paling rendah hatinya yang ditulis Alkitab. Lalu saya kemudian berpikir, siapa saya ini? Kalau memang Tuhan mau gunakan saya, banyak cara Tuhan tetap boleh menggunakan saya. Saya percaya di balik semua ini ada satu kesempatan yang besar Tuhan sedang siapkan kepada saya. Itulah yang memotivasi saya, bahkan ketika kemudian kami di Sumatera Selatan itu di stop ya. Kami jadi PS di stop karena nggak ada uang. Nah, ini yang paling agak ngeri juga pada waktu itu ya. Sementara anak 2 udah sekolah, tiba-tiba di stop. Walaupun penghasilan kita waktu itu 400 kali 2, 800, dipotong 80, 720. Kita masih bersyukur, tapi akhirnya di stop juga. Wah, kebingungan. Istri saya bilang, kita pulang lagi ke Siantar. Saya bilang, kalau saya sudah tinggalkan Siantar, saya akan malu kembali ke sana sebelum sukses. Saya bilang seperti itu. Lebih bagus kita ke Jakarta. Karena kita sudah punya pengalaman di Jakarta, paling tidak sudah ngertilah trik-triknya. Paling tidak bisa mempertahankan hidup di Jakarta. Akhirnya kami ke Jakarta dan melamar lagi di Jakarta. Itulah sesungguhnya awal cerita kami masuk di Jakarta melayani. Sampai sekarang ini. Jadi justru ketika kita terpuruk di Sumatera Selatan, mau pulang malu, akhirnya kita menyeberang di Jakarta, coba melamar di sana. Itu pun butuh 6 bulan. Saya sempat jual buku, melayani berkhotbah di perusahaan, pernah juga. Sampai akhirnya dipanggil menjadi pelayan Tuhan. Nah, satu cerita lagi yang menarik ini, ketika saya sudah diterima di Jakarta sebagai, walaupun masih seorang penginjil sukarela, pernah satu ketika yang seharusnya saya sudah diangkat menjadi seorang pegawai tetap, tapi ada masalah.
yang akhirnya saya ditunda pengangkatannya. Di situ menjadi satu titik yang terendah yang saya alami. Sampai-sampai saya bilang sama istri, saya bilang juga sama keluarga besar, kalau saya akan keluar dari pendeta. Tapi kemudian istri sudah mendukung. Tapi keluarga besar bilang jangan. Pertahankan perjuangan. Lalu saya berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, saya mau lanjutkan atau tidak. Kemudian saya putuskan akan lanjut. Walaupun tertunda setahun berikutnya. Kemudian saya diangkat menjadi pendeta, menjadi pegawai. Dan itulah yang saya nikmati hingga pada hari ini. Bersyukur pada Tuhan, saya tidak mundur waktu itu, walaupun ada banyak tantangan yang kami hadapi. Kira-kira seperti itulah yang terjadi. Seru sekali ya pengalaman pastor ini dan motivasi pastor ini seru sekali. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau break sebentar, biar kita juga bisa sama-sama saling minum dulu sebentar. Jadi buat teman-teman, tetap stay tune. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita. Dan terima kasih ya, kita sekarang sudah nyampai 1K. Jadi jangan sampai kita kelewatan lagi like-nya ya, dan juga notifikasinya. Oke, kita akan break lagi. Break sebentar, jadi jangan kemana-mana. So don't go anywhere. Dan kita kembali lagi di acara kita, yaitu Adventist Online Ministry atau Adventist Digital Movement ya. Ya. Nah, teman-teman, ini saya menarik nih. Tadi kita sudah saling mengorek-ngorek sisi pribadinya, pengalaman pribadinya, dan juga perjalanan daripada pelayanannya. Nih, Pastor, saya mau menanya, sebagai seorang manusia nih, sifat kemanusiaan. Oke, sebagai sifat kemanusiaan kita nih, Pastor. Pastor pernah ngalamin titik terendah, akhirnya Pastor bangkit. Pada saat ngalamin titik terendah itu, pernah marah nggak sih sama Tuhan? Pernah menyalahkan atau bahkan menyesal nggak sih, Pastor? Ya, pada waktu itu menyesal enggak. Saya hanya mau mempertegas, Tuhan, Engkau telah berkati saya waktu kuliah. Hanya uang 2.500.000 Tuhan bisa, 2.500.000 Tuhan sudah berkati saya bisa selesai kuliah dengan baik. Anak-anak saya tidak terlantar, bisa tetap sekolah. Lalu perjuangan yang kedua, di Bangka pun waktu itu kami melayani, tapi kami diberhentikan dengan alasan gak ada lagi uang. Nah sekarang ada lagi nih tantangan. Saya tertunda, walaupun secara pencapaian ya, secara pencapaian karena waktu kita mau diangkat itu ada pencapaian baptisan harus setia. Setiap tahun kita terlampaui. Ya karena memang di Jakarta juga waktu itu persaingan kita ketat ya. Karena ada banyak juga teman-teman yang lain yang sama seperti kita. Namun yang saya minta kepada Tuhan waktu itu adalah, Tuhan tunjukkan bahwa Engkau masih tetap menyertai saya sama seperti waktu saya dulu mengawali saya kuliah. Karena waktu saya kuliah, saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau satu semester ini saya bisa selesai, lalu semester depan saya tidak punya uang, saya akan tinggalkan kampus ini, saya akan cari uang dulu, baru kuliah lagi. Tapi Tuhan tidak dengar, tidak seperti itu caranya menjawab. Tiap semester saya lolos. Selalu ada uang. Lalu pada saat tiba seperti tadi, saya tanya, Tuhan, yakinkan saya bahwa Engkau masih memimpin kehidupan saya. Itu saja yang saya minta petunjuk dari Tuhan untuk meyakinkan saya bahwa saya masih tetap diberkati, dilindungi, kira-kira seperti itu. Menarik kan teman-teman, menarik banget ini kisahnya daripada Pastor Pendi ini, dan membuat saya tuh ngerasa kayak, wah, saya sebagai seorang manusia biasa merasa malu ya teman-teman, tapi jangan seperti itu, kita harus bangkit teman-teman. Seperti yang tadi Pastor Pendi bilang, kita harus belajar untuk rendah hati dan bersyukur. Nah, Pastor, ini saya mau nanya nih, ini sekitar 2 pertanyaan terakhir lah ya. Nih, saya mau menanya, kalau untuk dari segi Pastor ini, kita sudahilah perjalanan, kisah hidup, momen-momen yang paling bahagia dan tidak bahagia. Saya mau menanya nih, sebagai seorang Pastor Pendi Malau, untuk goals ke depannya tuh apa sih? Ya, tentu karena kita seorang pelayan, tujuan kita adalah bagaimana kita sebagai
anak Tuhan yang telah dipanggil dalam pelayanan ini, menggunakan semaksimal mungkin baik tenaga kita, pikiran kita, dan tentu lewat hikmat yang diberikan Tuhan, karena kita ini dipanggil untuk memberitakan kabar baik ini, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib, walaupun dalam situasi pandemi ini, di tengah-tengah suasana COVID ini, tapi bagaimana kita semaksimal mungkin menjadi seorang messenger, juru kabar. Tugas ini harus sampai kepada orang lain. Pertama, tetangga-tetangga kita, keluarga kita. Nah, ini kadang-kala kita terlalu jauh melangkah ke jarak yang jauh, padahal yang dekat-dekat masih ada. Kadang kita lupa ini. Karena kadang-kala kalau orang yang jauh kita layani ada pujian, tapi kalau orang dekat yang kita layani kadang nggak ada pujian, yang ada kadang kita diremehkan. Emang siapa ini, kan anaknya si Anu, kita tahu kok malah mau mengkhotbah kita, contohnya seperti itu. Jadi ini jangan lupa. Jadi bagaimana saya dalam target ke depan ini, seperti salah satu dari pihak istri saya, sampai saat ini baru hanya dia yang ngadvent. Walaupun secara pekabaran sudah saya sampaikan, secara sikap, secara perbuatan saya sudah tunjukkan siapa kita ini, dan mereka sudah mengerti. Bahkan mereka, mertua saya yang laki-laki pernah berkata sebelum dia diizinkan Tuhan beristirahat beberapa tahun yang lalu, kalau boleh carilah adik-adikmu ini jodoh orang Advent. Nah, itu pesannya, walaupun sekarang ini sudah berjodoh semua tapi belum ada Advent ya. Tapi artinya sejauh ini saya coba tetap tunjukkan pengaruh saya bahwa inilah jalan kebenaran. Ya, kira-kira seperti itu. Itulah goal saya, bagaimana mendapatkan keluarga-keluarga yang dekat ini terlebih dahulu, kemudian kepada yang lain. Luar biasa, Pastor. Ternyata Pastor mau menjadi influence di keluarga sendiri. Kita doakan sama-sama ya, Pastor. Amin. Ya. Depannya semoga bisa terlaksana ya. Nggak ada yang terlambat untuk itu. Nah, Pastor, saya pikir Pastor bakalan bilang, saya ingin bekerja di suatu instansi kita sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa, memang Pastor mau lebih utamanya itu dulu. Kalau yang lain pasti Tuhan akan tambahkan. Kita doakan saja. Nah, amin. Pastor, boleh kali ya Pastor kasih closing statement nih yang untuk memotivasi para teman-teman yang nonton nih nanti, untuk mau ada masa pandemi atau tidak pandemi, mereka tetap tidak menurunkan standar iman mereka, Pastor. Ya, pada sahabat-sahabat, orang-orang muda sekalian, siapapun yang menyaksikan program ini, bahwa Tuhan telah memanggil kita, siapapun kita, bukan hanya pendeta, apapun profesi kita. Sesungguhnya semua itu adalah pekerjaan sampingan. Pekerjaan kita yang utama adalah sebagai juru kabar Tuhan. Itulah panggilan kita yang tertinggi dan termulia. Maka kami mengingatkan dalam kesempatan ini, mari kita ambil waktu, kita gunakan waktu, kesempatan, uang kita jika mungkin, pemikiran kita, agar kita boleh ikut serta di dalam pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa yang menyampaikan kabar baik ini. Karena pada akhirnya itulah yang dilihat Tuhan nanti ketika Dia datang. Bukan jabatan kita, bukan harta kita, bukan seberapa terkenal kita, tetapi bagaimana kita menggunakan waktu yang 24 jam yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita menjadi berkat kepada orang lain. Terima kasih. Iya, Pastor. Saya berbahagia sekali ya pada hari ini karena bisa dapat pengalaman hidup. Pengalaman hidup itu yang paling mahal untuk memotivasi saya sama teman-teman yang ada yang mungkin nonton nantinya ya, Pastor. Nah, Pastor, ini tapi tanpa kita sadar waktu kita sudah habis nih, Pastor. Saya sih pingin banyak banget pertanyaan yang harus belum terjawab sebenarnya. Tapi nanti kita tidak tahu ya, Pastor ya. Semoga aja ke depannya Pastor masih bisa kita hubungin lagi, mau itu di online atau bahkan kita punya kesempatan panjang, kita punya offline nanti kita bertemu secara langsung, Pastor. Oke, boleh. Iya, jadi sampai di sini acara kita, Pastor. Semoga Pastor selalu sehat, titip salam keluarga, sukses buat
goals-nya. Kita doakan ya Amin. teman-teman ya. Sukses juga buat ke depan dan pelayanan pastor. Terima kasih juga Pina, Tuhan memberkati. Tuhan berikan hikmat dalam memandu acara sehingga semakin banyak orang diberkati lewat acara ini. Oke, terima kasih Pastor. Nah, tuh teman-teman tadi Pastor sudah mention bahwa semoga kita semua di sini tetap jaga kesehatan, tetap sehat, dan juga umur kita panjang sehingga apa yang mau kita lakukan itu bisa selalu terlaksana dan bergantung pada Tuhan pastinya ya. Jadi akhir kata dari saya nih buat teman-teman, mohon maaf kalau dalam acara selama perjalanan acara kita ini ada salah-salah kata. Kesalahan itu pure milik manusia. Jadi tolong itu disimpan saja, disimpan bahkan dibuang. Nah, tapi kalau yang baik-baik boleh kita share ke berbagai banyak orang karena yang namanya berkat itu bisa menular ya, teman-teman. Jadi akhir kata sampai di sini acara kita. Sekali lagi terima kasih buat Pak Pendeta dan buat pendeta muda yang di luar sana, mau pendeta muda, mau pendeta senior, tunggu invitation dari kami. Jangan pernah menolak undangan dari kami. Share dengan apa yang kalian punya, pengalaman kalian yang memotivasi untuk kami. Akhir kata dari saya, untuk acara kita, tebarkan kasih, bagikan iman, dan tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih. Tuhan memberkati.